Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berbicara kepada beliau dalam konteks beliau sebagai salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apapun yang disampaikan Jibril alaihissalam juga berlaku untuk semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dinasihatin dan diingatkan, maka bagaimana dengan manusia selain beliau? Tentunya mereka lebih membutuhkan nasihat dan peringatan. Mereka tidak bisa lepas dari keduanya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mendatangiku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk salat malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia." Hadis riwayat At-Tabrani, Abu Nuaim, dan Abdullah Al-Hakim. Dari hadis di atas kita bisa mengambil nasihat apa saja yang Jibril berikan kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah nasihat pertama, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Hal yang terburuk bagi manusia adalah kematian. Karena dengan datangnya kematian, maka manusia tidak akan pernah berbuat apa-apa lagi. Jangankan berbuat, berpikir saja manusia sudah tidak bisa lagi, karena tubuh sudah ditinggalkan oleh rohnya. Kematian ini akan datang dan menghampiri setiap manusia, dan tidak mungkin meleset. Dan sekalipun manusia melihatnya jauh, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dekat. Setiap yang akan datang pasti datang, dan setiap yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Dengan mengingat kematian, diharapkan setiap mukmin menghilangkan ketergantungan dan ketamakan hati terhadap dunia dan kesenangannya. Dengan mengingat kematian, sudah seharusnya manusia memendekkan angan-angan untuk dunia dan hanya mengharapkan kehidupan di negeri akhirat yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Dengan demikian, hendaklah setiap hamba mempersiapkan diri untuk menyambut tujuan akhirnya, yaitu kematian, dengan cara menyiapkan diri untuk sesuatu setelahnya, yaitu adalah akhirat. Nasihat kedua, cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Setiap mukmin dibebaskan untuk mencintai siapa saja di antara semua makhluk, namun sesungguhnya mereka akan berpisah dengannya. Maka jangan sampai seorang mukmin menyibukkan hatinya dengan kesenangan dunia yang fana berupa istri, anak, harta, dan selainnya dari hal-hal yang dicintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan sesuatu yang melalaikan.
perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 57. Karena itu, wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi semuanya akan pergi darimu, atau bisa jadi kamu yang pergi dari mereka. Maka sibukkanlah hati dengan kecintaan terhadap zat yang tidak akan pernah berpisah dan tidak akan pernah terpisah, yaitu dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan amal soleh yang dicintai olehnya. Karena hal itu kelak akan menemani di alam kubur dan tidak akan pernah berpisah selamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Setiap amal-amalan yang kekal lagi soleh, lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Nasihat ketiga, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Berbuatlah sesukamu berarti manusia bebas melakukan perbuatan yang baik maupun yang buruk sesukanya. Namun semuanya akan berakhir saat kematian datang. Selanjutnya setelah kematian ternyata ada perhitungan dan pembalasan di akhirat. Setiap orang akan diberi putusan sesuai dengan konsekuensinya dari perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Fussilat ayat 40. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Jaljalah ayat 7 dan 8. Setiap balasan sesuai dengan amal yang telah dikerjakan. Jika amalan yang dikerjakan tersebut baik, maka balasannya akan menyenangkan. Dan jika buruk, maka perjumpaan dengan balasan tersebut akan sangat menyedihkan. Nasihat keempat, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk sholat malam. Ketinggian dan kehormatan seorang mukmin adalah usahanya menghidupkan malam dengan mendawamkan sholat tahajud di dalamnya, berzikir dan membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari, salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan hamba-hamba Rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, dan orang yang melalui malam hari dengan sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata-mata airnya, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Dari Abdullah bin Umar bin Ash radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling disukai Allah ialah salat Nabi Daud, dan puasa yang paling disukai Allah ialah puasa Nabi Daud. Beliau tidur seperdua malam, berdiri atau salat di sepertiganya, dan tidur di seperenamnya. Beliau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dirikanlah salat malam, karena sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Salat malam dapat mendekatkan kamu kepada Rabbmu. Salat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk.
mencegah perbuatan dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Muslim radhiyallahu anhu, beliau berkata, kalimat yang pertama kali kudengar dari Rasulullah SAW saat itu adalah, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah sholat malam saat manusia lain sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama sholat sesudah sholat fardu ialah sholat sunnah di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah qiyamul lail, sholat di tengah malam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nasihat kelima, keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Kekuatan, keperkasaan, dan keunggulan seorang mukmin dari orang lain adalah ketercukupannya dengan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dan ketidakbutuhannya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dan karena mulianya hamba ini di tengah-tengah manusia, maka ia menjadi orang yang dicintai di tengah-tengah mereka. Abu Abbas Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku suatu malam yang apabila aku lakukan aku akan dicintai oleh Allah. Abu Abbas Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang apabila aku lakukan aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, juhudlah terhadap dunia, pasti Allah mencintaimu, dan juhudlah terhadap apa yang di tangan manusia, pasti manusia pun mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Umur manusia itu sangatlah pendek ketika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal. Jibril menyampaikan pesan singkat melalui Rasulullah SAW tentang hal terbesar yang bermanfaat dan bisa menyelamatkan setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kengerian hari pembalasan yang pasti akan datang kemudian. Dan nasihat singkat ini telah mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan memberikan jaminan dengan kebahagiaan di dua negeri tersebut, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.